Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi review buku ke-7 mata kuliah Perubahan Sosial Budaya tentang memecahkan prisma media sosial, karya Sri Bailey. Bab 1, Legenda Echo Chamber. Victor berpendapat bahwa algoritma yang digunakan oleh perusahaan teknologi besar membuat efek ruang gema merata lebih buruk. Facebook, Google, dan perusahaan raksasa lainnya memperburuk, mengurangi kecenderungan bahwa kita untuk mencari informasi yang selaras dengan pandangan dunia kami kepada kita. Bagian paling berbahaya dari algoritma, Parister berpendapat adalah bahwa pengguna media sosial tidak sadar dari mereka. Fitur dapat menghalangi kemungkinan interaksi. Pariser memperingatkan memungkinkan sangat pandangan buruk untuk tak tertandingi. Sementara para ilmuwan sosial mulai mengungkap bukti bahwa ruang gema media sosial sebagai studi tahun 2005 oleh ilmuwan data di Facebook yang pernah dilihat oleh Demokrat. Situs web sebelah kanan Daily Caller dan Twitter, dari beberapa akun read yang dia ikuti di Twitter hanya New York Times kolumnis Bret Stephens yang dapat digambarkan sebagai sentris. Dave telah mengkonsumsi makanan tetap dari pandangan konservatif di media sosial selama bertahun-tahun. Setiap hari umpannya diisi dengan konten dari Fox Berita, posting oleh Trump dan Republikan terkemuka lainnya, dan lusihan meratapi hipotris liberal, Dave konservatif Amerika di sepanjang jalan, dan tweet yang mabuk itu argumen tentang pawai supremasi kulit putih di sebuah universitas. Masalahnya adalah kebanyakan orang mencari informasi yang memperkuat pandangan mereka yang sudah ada sebelumnya. Kami terus terhubung dengan berita, makalah, pakar atau blogger yang berbagi pandangan dunia kita. Ruang gema memiliki efek yang paling merusak. Kebijakan umum menyarankan ketika orang seperti Dave tidak menyadarinya. Ketika orang berpikir bahwa mereka sedang melakukan penelitian tentang suatu masalah, tetapi mereka sebenarnya hanya melakukan penelitian tentang suatu masalah. Jika kita hanya bisa melangkah keluar dari ruang gema kami, banyak orang berpendapat bahwa politik larisasi akan menurunkan konsep ruang gema sudah ada jauh sebelum sosial media lakukan. Ilmuwan politik memperkenalkan konsep sebelum sosial media dilakukan. Pada tahun 1960-an, untuk menggambarkan bagaimana paparan berulang terhadap satu media sumber membentuk cara orang memilih konsep tersebut yang memperoleh jejak utama. Namun dengan munculnya stasiun berita di lebih banyak lagi dekade terakhir, ilmuwan sosial dengan cepat menyadari bahwa stasiun yang memungkinkan Demokrat dan Partai Republik untuk melihat versi realitas yang sangat berbeda. Pada tahun 2013, psikolog Michael Konsikusi meluncurkan sebuah penelitian untuk menentukan apakah pola dalam data media sosial seperti informasi-informasi tentang hal-hal yang disukai atau kisah-kisah yang kita ikuti dapat digunakan untuk memprediksi etnis kita, orientasi seksual, atau bahkan kecerdasan kita. Konsekuensi dan timnya membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna Facebook untuk melakukan tes kepribadian pada mereka melalui data yang dihasilkan dalam akun mereka. Tapi sekarang perusahaan konsultan politik mengumpulkan data untuk tujuan non-akademik. Mereka membuat kampanye penargetan mikro untuk mempengaruhi pemulihan politik. Meskipun banyak ilmuwan sosial mempertanyakan iklan seperti itu efektif, ceritanya menyoroti presiden yang berbahaya. Alat ilmu sosial komputasi dapat digunakan kembali untuk melanggar prinsip-prinsip kosong yang berpotensi memanipulasi perilaku orang
yang melakukannya yang tidak setuju untuk diteliti. Bab 2. Mengapa tidak memecahkan echo chamber kami? Media konservatif dan liberal disajikan sangat berbeda cerita tentang karavan. Fox News disorot. Deskripsi Trump tentang hibah sebagai anggota yang berbahaya dari negara-negara yang dilanda kejahatan dengan orang timur yang tidak dikenal bercampur. Sementara itu, CNN dan lainnya yang berhaluan kiri menggambarkan mereka sebagai pengungsi malang yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan. Terlepas dari paparnya terhadap narasi liberal, Duff sekarang juru tulis teori konspirasi populer. Saya tidak berpikir ini adalah pengungsi yang jujur, katanya. Saya pikir ini adalah taktik politik. Beberapa satu menempatkan mereka untuk datang ke sini dan membayar mereka untuk berbicara tentang keluarga yang akan datang, tetapi yang menyeret seseorang anak ke-2000. Setelah Perang Dunia Kedua, sosiolog Paul Lazarsfeld dan Robert Merton menemukan apa yang sekarang dianggap sebagai aksioma ilmu sosial, prinsip homofili. Dua profesor yang telah mempelajari bagaimana teknologi media baru membentuk politik keyakinan mengamati bahwa orang cenderung membentuk hubungan sosial dengan mereka yang mirip dengan diri mereka sendiri, seperti banyak ilmuwan sosial komputasi lainnya. Saya menagih di depan dengan keangguhan bahwa teka-teki media sosial yang menggemakan Chan berpendapat diselesaikan dengan beberapa ratus baris kode. Research Ageni atau IRA yang telah dikaitkan dengan Rusia pemerintah, tetapi terpikir oleh kami bahwa bot juga dapat digunakan kembali diajukan untuk penelitian yang berharga. Alih-alih menyebarkan informasi yang salah, bot dapat mengekspos orang ke sudut pandang yang berbeda. Jika kedua berpengalaman dengan bot dapat dirancang dengan cara yang etis, dan jika bot tidak menyamar sebagai orang sungguhan, mungkin mereka bisa kembali ditujukan untuk penelitian ilmiah. Kami memutuskan untuk membuat dua bot, salah satu yang para Demokrat terkemukakan. Kita bisa membayar sekelompok besar Demokrat dan Partai Republik untuk mengikuti board dari partai politik lawan. Bab 3. Apa yang terjadi ketika kita menghancurkannya? Patty Witt adalah seorang wanita berusia 63 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di bagian utara New York. Dia dan suaminya bekerja di perusahaan pemasok pertanian sampai dia dipaksa pensiun karena kondisi medis kronis. Mereka mengangkat 3 anak di kota kuno mereka yang dikenal dengan foliage setiap musim gugur. Patty memiliki pidato yang lambat tapi staccato yang khas karakteristik orang-orang dari wilayah negaranya. Dari hari itu mereka melihat bahwa pasti kekecewaan tentang politik yang telah tumbuh begitu dalam pada saat kita pertama kali bertemu. Meskipun Patty adalah korban dari meroketnya biaya kesehatan perawatan dan daerahnya dan disuruh Amerika Serikat pada tahun 2018, dia telah sangat sedikit minat untuk mendiskusikan masalah ekonomi dengan pertama kalinya bertemu yang tampaknya tipe dari Demokrat yang kecewa yang mungkin menghargai gaya pop nguras rawa Presiden Trumpisme. Namun Patty juga tidak memiliki kata-kata manis untuk para pimpinan Demokrat. Dan tidak seperti banyak penipu demo di akhir 2018. Opini negatifnya tidak mencakup penanganan atas setiap masalah. Atau misal Patty memberikan Trump kredit untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru selama 2 tahun pertama menjabat. Patty belajar cara berpesta beberapa minggu setelah mewawancarai untuk pertama kalinya. Patty kembali menerima undangan untuk mengikuti salah satu board yang dirancang untuk muncul seolah-olah itu berasal dari kelompok penelitian lainnya. Bab 4.
Prisma Media Sosial. Akun pertengahan Juli 1973, salah satu dunia yang memimpin psikolog sosial intisari berjalan melalui hutan Midley-Grove, New York, yang mencari lokasi ideal untuk memulai kebakaran hutan. Ketika banyak orang sesamanya sedang melakukan penelitian hambar tentang tikus lab, Muzaffer Sherif dapat ingin memahami bagaimana identitas manusia membentuk konflik kekerasan. Tumbuh di tengah zaman kuno persaingan antara Turki dan Amerika, Sherif ingin tahu. Bab 5. Bagaimana Prisma berkendara efektisme. Tujuan sepintas dari umpan Twitter J mengungkapkan bahwa dia adalah salah satunya dari pengguna platform yang paling liberal. Tapi ketika kita bertemu pertama kalinya James, tidak ada kejanakan online yang muncul. Ketidakcocokan antara orang yang dia gambarkan dirinya menjadi dan provokator. Media sosial sarkastik dan mengenalnya sebagai hal yang mengejutkan. Bahkan James untuk menipu sangat diasah bahwa dia bahkan mengendalikan perusahaan survei yang sewa untuk mengembalikan dan mengatakan kepada perusahaan bahwa dia adalah seorang republik yang kuat. Baik, sekian dan terima kasih.